Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat sebuah part menggunakan SolidWorks dengan bentuk part seperti ini. Jadi di sini disajikan gambar isometri, lalu kita tetapkan pertama bagaimana cara menggambarnya. Kita pilih pandangan terlebih dahulu. Jadi ini dianggap sebagai pandangan depan, lalu ini dari atas. Pertama nanti kita tetapkan dulu pandangan atas ya, karena kita untuk menggambar bentuk rectangle yang pada masing sudutnya ada radius R2. Kemudian berikutnya kita membangun sebuah circle di tengahnya, lalu membuat sebuah bentuk seperti ini. Langsung saja. Pertama, setelah kita buka SolidWorks-nya seperti ini, kita pilih Ctrl N atau kita pilih New, lalu pilih Part. Nah, tadi dijelaskan bahwa sebelum kita menetapkan pandangan ya, kita lihat dulu di gambar isometrinya bahwa yang termudah untuk menetapkan gambar ini yaitu kita membuat pandangan dari sisi atas untuk membuat bentuk rectangle dengan ukuran 10x10. Karena apa? Karena ini bagian dasar ya. Jadi kita membuat, kalau kita bagi ini ada 3 bangunan ya. Bangunan pertama itu adalah ini, kemudian berikutnya adalah circle yang ada di tengahnya, lalu 2 bangunan ini ya, ini bangunan ketiga. Pertama kita tetapkan dulu pandangannya, yaitu kita gunakan top plane ya. Lalu kita normal to atau kita hadapkan tegak lurus terhadap pandangan mata kita. Lalu kita buat sebuah sketch, yaitu berupa sebuah center rectangle yang kita letakkan di pusat untuk mempermudah. Maaf sebelumnya mungkin kita akan set dulu untuk satuan ya, karena kalau kita lihat di sini kan angkanya kecil ya. Ini kemungkinan ini pakai satuan inch. Jadi kalau defaultnya tersetting millimeter gram per second, kita bisa ubah di sini menjadi IPS atau inch pound second. Jadi klik IPS. Nah, baru kita bisa tetapkan lagi pandangan atas. Kita pakai normal tool, lalu kemudian kita pilih sketch. Kita akan memulai menggambar center rectangle di sini, yaitu dengan ukuran 10x10. Kita tetapkan smart dimensionnya. Kita pilih garis yang akan kita ukur, lalu kita rubah dimensinya menjadi 10. Demikian juga pada sisi yang lainnya 10. Lalu kita buat sebuah fillet di masing-masing sudutnya dengan sudut kita tetapkan di sini R-nya 2 inch. Lalu entities to filletnya kita pilih, yaitu pada masing-masing sudutnya. Lalu oke. Nah, setelah itu kemudian kita ingin membuat sebuah lubang ya. Kalau kita lihat di sini ada 4 buah lubang dengan jarak pada masing-masing sisi tepinya dengan pusat lingkarannya yaitu 2 inch. Masing-masing ada 4 lubang ya dengan diameter 1. Kita buat terlebih dahulu. Misalkan kita awali dari lubang di sebelah pojok kiri. Misalkan saya buat sebuah lubang yang posisinya saya letakkan di sini ya. Ini belum saya ukur dimensinya. Lalu kita tetapkan di sini lubangnya, besar dimensinya adalah 1. Lalu kita pilih dimensi dari pusat lingkaran ini, jaraknya ke tepi ya, ke masing-masing tepinya adalah 2 inch ya. Kita pilih 2, lalu kita tetapkan juga dengan di sisi samping 2 inch.
Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita pattern ya, kita tidak perlu membuat dengan metode yang sama masing-masing lubang, tapi kita gunakan circular pattern ya. Kemudian entities to patternnya pertama kita tetapkan dulu, yaitu sebuah lingkaran ini yang nanti akan kita gandakan menjadi 4 ya. Ini. Nah, seperti ini, karena ini sudah otomatis pusat lingkarannya ya, yaitu di poin 1, yaitu ada di tengah dengan jumlahnya masing-masing 4 ya. Kita bisa menambahkan apabila pada soal diinginkan yaitu lebih dari 4, misalkan seperti ini ya. Karena di soal 4 mungkin saya akan terapkan di sini 4. Kalau sudah, lalu oke. Nah, kita dapatkan 4 buah lubang yang sama dengan diameter yang sama. Lalu kita pilih feature, lalu kita expose dengan ketebalan di sini sesuai yang ada di soal, yaitu 1 inch ya. Nah, seperti ini. Lalu kita oke. Nah, ini bangunan pertama kita ya, bangunan base-nya ini kita sudah buat. Lalu berikutnya kita ingin membuat bangunan berikutnya, yaitu bangunan yang kedua berupa circle yang tepat berada pada pusat rectangle, yaitu dengan diameter 5 dan ketebalan 1. Makanya yang perlu kita perhatikan adalah kita ingin membuat sebuah circle di sini, berarti kita klik di sini, lalu kita sketch. Lalu kita hadapkan ini ke pandangan normal to atau tegak lurus terhadap mata kita dengan mengklik pada keyboard Ctrl 8 untuk shortcutnya. Nah, seperti ini. Lalu pilih circle, kita tetapkan di pusat, kemudian kita klik, kita pilih smart dimensionnya, yaitu kita tetapkan diameter dari ini sebesar 5 inch. Oke, setelah itu kita feature, lalu kita buat extrude boss setinggi 1 inch ya. Jadi kita isi 1 inch, lalu kita oke. Nah, ini kita sudah dapatkan 2 buah bangunan ya, dimana bangunan pertama adalah base-nya, lalu bangunan berikutnya adalah sebuah circle. Berikutnya adalah bangunan yang ketiga. Ini ada 2 buah penumpang ya di sini. Kita buat masing-masing ya, dengan cara nanti kita akan buat sebuah extrude boss terlebih dahulu ya. Lalu kemudian kita bentuk masing-masing ini, kita kita extrude cut ya, seperti itu. Nah, awalnya kita harus membuat bangunan yang ketiga ini berupa balok ya, atau sembarang, bentuk sembarang boleh, nanti asalkan ketika kita memangkas atau kita memotong harus membentuk seperti kontur yang diinginkan di gambar ya. Tapi dalam kasus ini nanti akan saya buat sebuah balok ukuran 3 kemudian lawan 3 dengan ketinggian, kalau ini kita kalkulasi dari atasnya bangunan 2 ini, yaitu 2 ditambah dengan ini kan radius 1, berarti 2 ditambah 3. Jadi kita buat sebuah bangunan yang nanti tepat berdiri di tengah-tengahnya sebuah circle ini dengan ukuran 3 kali 3 kali 3 nah, seperti itu. Kita buat, misalkan ini kita klik di sini, lalu kita sketch, lalu saya pandangan normal to, lalu saya pilih di sini sebuah center rectangle dengan ukuran masing-masing adalah 3 kali 3 inch. Kemudian tingginya juga saya tetapkan 3. Lalu fitur extrude boss,
kita gunakan dengan ketebalan di sini kita tetapkan tingginya juga 3, lalu kita oke. Nah, seperti ini. Ini adalah bangunan ketiga kita. Namun kita harus menyesuaikan dengan bentuknya. Di sini adalah sebuah ya, ini radius, lalu di tengahnya ada lubang. Kemudian kita pangkas di sini, nanti kita akan extrude cut untuk menjadikan dari bentuknya ini seperti tampak menjadi 2 bagian ya, seperti itu. Nah, pertama kita tetapkan dulu ini pandangan depannya. Nah, pandangan depannya seperti ini. Yang akan kita buat adalah di bangunan ketiga ini, atau kalau kita bisa dilihat fitur manajernya di sini, Xbox 1 adalah bangunan base ya, dasar. Lalu ada ini bangunan 2 berupa circle, lalu bangunan 3. Nah, di bangunan 3 ini kita akan membuat sebuah profil ya di sisi muka. Ya, misalkan ini saya klik di sini, lalu pilih sketch. Nah, saya bisa membuat bentuk di sini sesuai dengan profil pada gambar, yaitu berupa ini ya, dengan ketinggian 2, lalu ada radius R1 ya, seperti itu. Oke, pertama kita buat dulu sebuah bentuk atau garis bantu dulu ya, untuk mempermudah, karena itu tepat di tengah. Kita bisa gunakan construction line ya. Kita tarik garis bantu terlebih dahulu untuk membuat sebuah lingkaran ya, dengan diameter 1 tadi ya, menempel pada construction line. Kita tetapkan dulu diameternya di sini adalah diameter 1. Kita oke. Lalu kita tetapkan bahwa pusat lingkaran ini berjarak terhadap bagian bawah ini adalah sebesar 2. Nah, kita tetapkan di sini 2. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat sebuah bentuk lingkaran ya. Karena di sini bentuknya sebuah radius dengan R1, kita buat lingkaran kembali dengan R1 ya, atau menempel pada sini ya. R1 itu sama dengan kita membuat diameter 2 ya. Jadi kita tetapkan di sini diameter 2. Nah, karena sudah kita relasikan di sini, berarti ini sudah dipastikan bahwa ini adalah lingkaran dengan diameter 2. Lalu kita buat garis ya dari sini, misalkan kita buat dari sini hingga menempel pada ujung. Lalu kita buat lagi, tarik garis ke arah kanan, lalu kita tempelkan lagi pada masing sisi samping dari lingkaran. Nah, untuk memastikan kembali, kita pastikan relasinya ya. Kalau di sini mungkin relasinya sudah terrelasi ya antara lingkaran ini dengan garis yang kita bentuk. Nah, kita pastikan lagi, misalkan kita klik lingkarannya, lalu klik kontrol pada keyboard, lalu klik garisnya. Nah, di sini kita relasikan, add relationnya adalah tangent ya, simbolnya seperti ini. Nah, kan ini sudah terrelasi, maka kita tidak perlu melakukan lagi yang di sini. Namun untuk yang di sisi kanan ini hanya terrelasi coincident ya. Kita pastikan dan kita tambahkan relasi berikutnya, yaitu relasi tangent ya, dengan cara kita klik lingkarannya atau radiusnya, lalu klik kontrol pada keyboard Anda, lalu diklik pada garisnya. Nah, kemudian kita tambahkan relasi di sini tangent. Nah, sehingga simbolnya sudah nambah lagi nih, tangent. Seperti ini. Nah, ini adalah gambar profilnya. Namun untuk membuat sebuah bentuk potongan, kita tidak bisa melakukan hanya dengan cukup gambar seperti ini, karena ini kita lihat masih ada percabangan ya. Maka kita perlu trim, menggunakan trim entities, menggunakan power bagian yang ini ya. Nah, yang ini kita hilangkan ya. Kemudian karena terlihat kalau di
soal bahwa ini ada sebuah lubang, lalu di sini ini masih ada tepian-tepian berupa sebuah persegi, maka bagian ini juga kita hilangkan, yaitu dengan membuat sebuah profil ya yang mengikuti minimal yaitu bagian terluar ini. Namun karena di sini kita bisa membuat lebih dari itu ya boleh, monggo silahkan, ini tidak harus mengikuti dari ini karena prinsipnya kan memotong ya. Jadi kita bisa buat intinya lebih dari ini ya. Jadi misalkan begini nih, kita buat sebuah line ya, dari sini kita potong, kita tarik garis, nah selebar ini, ukurannya tidak ditentukan karena sudah melebihi dari garis yang ingin dipotong ya, seperti ini. Lalu kita cek apakah masih ada percabangan. Nah ini masih ada percabangan, tadi kurang. Untuk trimnya saya trim kembali menggunakan power trim bagian yang ini, nah bagian ini, sehingga didapatkan ini satu bangunannya, kemudian bangunan berikutnya lubang di tengahnya. Maka dari itu kita bisa gunakan fitur extrude cut. Nah seperti ini fitur extrude cut-nya. Kita bisa tarik melebihi panjang dari atau lebar dari balok ini ya, supaya memastikan bahwa semuanya terpotong. Lalu kita oke. Nah seperti ini masih satu ya. Jadi kita pisahkan lagi dengan cara memotong pada bagian tengahnya untuk mendapatkan dua buah dudukan ini ya, yang terdapat lubang pada sisi tengahnya. Jadi kita potong kembali ya, dari kita mulai menyeket dari bangunan 2 ya. Di sini bangunan 2 kita sket kembali, di sini kita sket, lalu kita tampilkan tegak lurus terhadap mata kita, lalu kita buat seolah-olah pisaunya ya untuk memisahkan ini, pisau potongnya untuk memisahkan kedua bangunan ini, yaitu berupa rectangle. Lagi-lagi ini rectangle-nya boleh kita samakan dengan part yang akan kita potong, atau kita lebihkan ya. Kita lebihkan seperti ini juga boleh. Intinya kan yang diinginkan adalah lebarnya ya. Jadi lebarnya ini kalau kita lihat dari soal, kalau di sini ada 3, di sini lebarnya adalah 1 ya. Jadi di sini adalah 1 inch. Kita buat lebar dari pisau ini ya. Kita buat 1 inch ya. Lalu oke. Kemudian kita potong ya ke arah ke atas ya. Kita buat pisau potongnya ke arah ke atas, fitur, lalu extrude cut kita arahkan ini ke atas. Kita bisa pilih directionnya ini reverse ya, reverse direction, nah ke atas. Ini juga minimal melampaui dari ujung bagian atas dari bangunan 3 ini. Misalkan kita oke. Nah seperti ini kita sudah dapatkan sebuah bangunan yang sama persis dengan yang ada di soal, dengan ketentuan dimensi yang sudah ditetapkan. Namun kalau misalkan ada strategi yang di luar dari ya, misalkan tidak menggunakan extrude boss, tidak menggunakan extrude cut, atau bisa menggunakan satu bangunan ini kita copy atau kita mirror di belakangnya, boleh saja ya. Asalkan waktu yang diinginkan atau waktu yang disediakan untuk membuat part ini dalam mengerjakan soal-soal atau dalam mengerjakan tugas terpenuhi. Tinggal selera saja bagaimana kita bisa menyelesaikan dimensi yang ada di soal ini secepat mungkin ya. Strategi mungkin boleh beda, bisa menggunakan cara-cara yang lain, tapi intinya kita bisa dapatkan hasil yang maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk media pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.